Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Pascalina Iowea dengan NIM 23123.083. Saya akan menjelaskan jawaban terkait soal UTS yang diberikan. Nomor 1, jelaskan menurut pendapat kalian bagaimana relevansi pendidikan kewargaan negaraan dalam kehidupan bernegara di era sekarang ini. Jawaban, pendidikan kewargaan negaraan memiliki relevansi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di era sekarang ini. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan sangat relevan. Yang pertama, penguatan identitas kebangsaan. Hal ini dapat memperkuat rasa bangga dan identitas kebangsaan serta memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang kedua, pemahaman sistem pemerintahan. Hal ini penting untuk menciptakan partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Yang ketiga, pembentukan karakter dan etika. Hal ini membantu dalam pembentukan karakter yang baik dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Nomor 4, penanaman kesadaran hukum. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran hukum serta memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kelima, penanggulangan konflik sosial. Pendidikan kewargaan negaraan juga dapat membantu dalam penanggulangan konflik sosial dengan mempromosikan toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat. Soal nomor 2, suatu bangsa dikenal karena identitas nasional atau ciri khas yang dimilikinya. Sebutkan ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia dan apa yang akan kalian lakukan untuk mempertahankannya. Jawaban, bangsa Indonesia memiliki beragam ciri khas yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain. Beberapa ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia antara lain, yang pertama, keanekaragaman budaya. Yang kedua, keramahan dan kebersamaan. Yang ketiga, kuliner Nusantara. Yang keempat, keindahan alam dan pariwisata. Untuk mempertahankan ciri khas bangsa Indonesia, beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu pendidikan budaya. Yang kedua, promosi budaya. Yang ketiga, pelestarian alam. Yang keempat, mendorong kebersamaan. Nomor 3, sebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dan jelaskan pendapatmu mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Jawaban, contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang pertama itu pelanggaran berpendapat. Kasus penangkapan dan penindasan terhadap aktivis, jurnalis, atau individu yang menyuarakan pendapat kritis terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu. Yang kedua itu diskriminasi etnis atau agama. Kasus diskriminasi terhadap kelompok etnis atau agama tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak mereka. Yang ketiga, pelanggaran hak perempuan dan anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan pemerkosaan yang merugikan hak-hak dasar mereka. Yang keempat, pelanggaran hak buruh, kasus eksploitasi, buruh upah rendah, kondisi kerja yang tidak aman, serta pembatasan hak untuk membentuk serikat pekerja. Yang kelima, pelanggaran hak lingkungan. Kasus kerusakan lingkungan yang mengancam hak-hak generasi mendatang untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sekian jawaban dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.